Halo semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih untuk kesediaan kalian hadir dalam kuliah ini secara daring tentunya. Dan terima kasih juga untuk kalian semua yang sudah hadir tepat waktu bahkan sebelum waktu perkuliahan dimulai. Terima kasih sekali lagi. Ya, baik, kita akan memulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, perkuliahan Kimia Dasar 2. Dan saya akan memimpin kita dalam doa sebelum kita memulai pembelajaran. Mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, apa kabar semuanya? Saya berharap semua dalam keadaan yang sangat-sangat baik. Ya, hari ini cuaca agak kurang mendukung untuk pembelajaran online mungkin karena lagi hujan, tapi itu tidak akan menghalangi. Jadi saya tidak akan memaksakan absen untuk open kamera. Jadi saya cukup screenshot saja atau merekam. Buat yang hadir silahkan buka mic-nya dan katakan hadir. Saya akan absen satu-satu ya. Revaldo Gultom. Hadir, Pak. Oke. Leonila. Hadir, Pak. Baik, terima kasih. Wiwit Diah Budi Pratiwi. Hadir, Pak. Oke. Miftahul Intan. Hadir, Pak. Puspa Welerubun. Hadir, Pak. Marcelina Mite. Hadir, Pak. Ridatul Masula. Hadir, Pak. Oke. Nur Izatul sama Kevin gak usah saya panggil ya karena open kamera. Terima kasih. Juliana. Permisi, Pak. Hadir, Pak. Iya. Bagaimana Juliana? Maaf. Juliana Stefania. Hadir, Pak. Oke, Merlinda Merlin. Hadir, Pak. Intan. Hadir, Pak. Oke, Samuel Nurun. Hadir, Pak. Oke, ada yang belum saya panggil? Ada? Ya, saya harap semua sudah saya panggil ya. Baik, saya akan mempresentasikan materi kita hari ini. Ya, apakah slide saya sudah kelihatan? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik, kita akan mulai. Ya, kita beberapa pertemuan belakang kita sudah berbicara mengenai larutan ya. Dan tujuan perkuliahan ini tentunya kalian setelah selesai berkuliah, khususnya materi mengenai larutan, kalian dapat menghitung konsentrasi larutan, terus dapat memahami apa pengertian larutan, juga
mengerti dan memahami penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Dan juga tidak hanya mengerti, kalian dapat menghitung berapa tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, tekanan osmotik, dan sifat koligatif larutan elektrolit. Minggu kemarin kita sudah belajar di mana saya mengulas kembali beberapa perhitungan konsentrasi larutan, di mana yang saya bilang dalam misalnya saya memberikan soal sifat koligatif larutan, itu pasti secara garis besar saya akan bertanya tentang, kalau menghitung konsentrasi ya, saya akan bertanya mengenai molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Dan itu yang akan kalian temukan di soal saya kalau kita membahas tentang sifat koligatif larutan. Tapi kalau kita berbicara mengenai larutan, berarti di situ ada persen massa, persen volume, bagaimana persen berat per volume, terus volume per volume, ya itu semua juga harus dipelajari kalau kita menghitung konsentrasi. Tapi kalau kita berbicara mengenai sifat koligatif larutan, maka yang saya akan tekankan atau ulas adalah tentang molalitas, molaritas, dan fraksi mol. Ya, saya harap kalian bisa membedakan bagaimana rumus yang dipakai untuk menghitung molaritas dan molalitas. Nah, 2 minggu kemarin juga saya sudah memberikan soal dan kita sempat membahas 1-2 nomor, dan di situ saya harap kalian bisa memperbaiki. Jadi nilainya sudah masuk di saya, kalian sudah punya 1 nilai. Baik, yang kedua sebelum saya lupa, jadi untuk kimia dasar ini, kalau pada pertemuan awal saya menyampaikan bahwa yang mengajar adalah tim, namun ternyata setelah saya lihat jadwal lagi, saya yang mengampu sendiri. Jadi nilainya adalah pure 100% dari saya. Sehingga ada beberapa penilaian yang nanti saya rubah, ya, terutama mengenai UTS sama UAS. Ya, jadi saya kasih tahu dari sekarang saja, ini saya rekam ini sebagai bukti buat kalian bahwa persentase tugas dan kuis itu pasti lebih besar daripada UTS sama UAS, karena UTS sama UAS itu adalah gabungan beberapa materi. Jadi saya pikir tugas lebih besar. Jadi saya mohon kerjakanlah latihan, kuis, dan tugas yang saya berikan dengan baik, karena itu mempunyai presentasi yang sangat besar. Sehingga kalau misalnya kalian UTS atau UAS mengalami kendala, bisa terbantu dengan nilai kuis atau tugas. Ya, saya sudah sampaikan juga bahwa soal-soal saya itu bisa kalian temukan di internet banyak. Cuma perhatikan, jangan sampai kalian teledor terus tidak memperhatikan bagaimana saya memotong kalimat atau merubah satuan di situ. Ya, baik, saya harap itu saja yang menjadi kita punya yang harus saya tekankan seperti itu. Ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan 2 materi terakhir dari sifat koligatif larutan. Sebelum minggu depan kita akan masuk ke materi yang baru. Oke. Kita masuk ke tekanan osmotik. Osmotik atau osmosis di situ saya tuliskan adalah proses berpindahnya pelarut. Sekali lagi, pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui sebuah membran semi permeable. Dan ini ditekankan bahwa proses osmosis ini hanya dapat dilalui oleh pelarut. Ya. Nah, tekanan osmotik atau tekanan osmosis adalah tekanan yang diperlukan
untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Ya, sekali lagi saya ulang, ditekankan, osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan yang lebih pekat melalui sebuah membran semi permeabel, di mana di sini hanya dapat dilalui oleh pelarut. Terus tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmotik adalah osmometer. Nah, osmometer bentuknya seperti apa dan cara kerjanya seperti bagaimana? Kalian bisa cari di googling ataupun di YouTube. Di situ banyak sekali penjelasan mengenai osmometer dan osmosis itu. Nah, menurut Van Hoff, ya, tekanan osmotik larutan-larutan encer itu dapat dihitung, ya, dengan rumus yang serupa dengan persamaan gas ideal, yaitu kalau kita waktu di kimia dasar 1 kita belajar persamaan gas ideal itu PV sama dengan nRT, ya. Sedangkan di sini tekanan osmotik itu dilambangkan dengan P, ya. Jadi tekanan itu P, kalau tekanan osmotik itu dilambangkan dengan P, ya, simbol P. Ya, jadi rumusnya adalah P kali V sama dengan N kali R kali T, atau P sama dengan M kali R kali T. Ya. Ya, M di sini adalah molaritas, ya. Molaritas, ya. Di mana molaritas sama dengan mol per volume pelarut apa larutan ini kalau molaritas? Volume ini volume pelarut apa volume larutan? Ya. Volume larutan, ya. Ini sudah ada saya tuliskan di situ, di mana P keterangannya adalah tekanan osmotik, V adalah volume larutan dalam liter, N adalah jumlah mol zat terlarut, T merupakan suhu dalam Kelvin, sekali lagi dalam Kelvin, dan R adalah tetapan gas dengan nilai tetapan gas 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin, ya. Baik, kita masuk ke contohnya. Di situ saya tulis, hitunglah tekanan osmotik dari 500 ml larutan yang mengandung 9 gram glukosa, di mana mR glukosa adalah 180 yang diukur pada suhu 27 derajat Celcius. Maka yang kita ketahui adalah nilai R-nya, terus nilai T-nya, volumenya, terus massa dari zat terlarutnya, mR zat terlarut. Ya, di mana P kita menggunakan rumus M kali R kali T atau PV sama dengan MRT, itu semua bisa karena semua informasi yang kita butuhkan untuk memasukkan ke dalam rumus itu ada. Setelah kita masukkan ke dalam rumus atau ke dalam persamaan, maka kita dapati bahwa tekanan osmotiknya adalah 2,4 atm atau 2,4 atmosfer. Ya, sekali lagi ingat tekanan apa yang diminta. Kalau misalnya tidak ada dalam soal diminta hitunglah tekanan osmotik dalam satuan torr atau satuan milimeter Hg, berarti satuannya adalah atmosfer. Tapi kalau misalnya diminta dalam torr dan milimeter Hg, silahkan kalian mencari konversinya. Ya, silahkan dikonversi. Oh, keluar, sorry.
Baik, sudah muncul kembali ya. Sudah muncul kembali? Sudah, Pak. Oke, Sudah, terima kasih. Pak. Baik. Sekarang kita masuk ke materi terakhir ya. Dari sifat koligatif larutan ini adalah sifat koligatif larutan elektrolit. Ya, dari teori ion menurut Svante August Arrhenius dikemukakan bahwa larutan asam, basa ataupun garam termasuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit yaitu larutan yang dapat terionisasi atau terurai menjadi ion-ion, dan akibat peruraian itu maka dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah partikel. Untuk mengoreksi hukum agar sesuai untuk larutan elektrolit ya, Bapak Van Hoff ini menerangkan bahwa hukum Raoult harus dikalikan dengan suatu faktor sebesar 1 ditambah n-1 kali alfa, atau diberi lambang I dan disebut sebagai faktor Van Hoff, di mana n adalah jumlah ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Derajat ionisasi adalah jumlah mol zat yang terionisasi dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, sekarang bagaimana hubungan harga I dengan persen ionisasi atau derajat ionisasi, di mana I dirumuskan dengan 1 ditambah n-1 dikali alfa, di mana n adalah jumlah ion. Sebagai contoh, CaCl2 n-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena kalau kita uraikan CaCl2 itu menjadi Ca2+ ditambah 2Cl-, ya, ada 1 ion Ca2+ dan 2 ion Cl-, sehingga jumlahnya adalah 3. KCl berarti jumlah ionnya adalah 2, K+ dan Cl-. Sedangkan FeCl3 itu jumlah ionnya adalah 4, karena kalau FeCl3 kita uraikan itu menjadi Fe3+ ditambah 3 Cl-. Ya, kalau misalnya Pak, bagaimana hitung jumlah ion, ya silahkan buka kembali. Kalian punya materi di kimia dasar 1 ya, mengenai sabar, saya coba lihat, karena tadi malam saya sudah sempat berkomunikasi dengan Pak Jackson mengenai hukum-hukum dasar. Terus juga mengenai stoikiometri ya, nanti di situ ada hubungan dengan stoikiometri. Terus kalian juga lihat juga di ikatan ya, bagaimana ikatan ionik itu ya. Atau kalau tidak silahkan dicari ya bagaimana cara menguraikan senyawa ionik. Nah, sehingga sifat koligatif larutan elektrolit yang terurai sebagian itu ya, rumusnya kita tinggal tambah dengan dikalikan I. Jadi keterangan sama seperti rumus-rumus sebelumnya, hanya saja tinggal dikali oleh I. I adalah faktor Van Hoff ya. Nah, mungkin yang perlu kalian belajar di sini dalam sifat koligatif larutan elektrolit adalah menghitung derajat ionisasi ya. Jumlah mol zat terionisasi dibagi dengan jumlah mol zat yang dilarutkan. Nah, nanti silakan dibaca bagaimana itu menghitung derajat ionisasi. Baik, ini kemarin setelah saya membaca, saya dapat suatu materi yang saya pikir sangat bagus. Jadi pada kondisi seperti bagaimana kita bisa menganggap bahwa molaritas
itu sama dengan molalitas. Sekali lagi, pada kondisi bagaimana kita bisa menganggap molalitas sama dengan molaritas. Artinya saya tidak perlu menghitung molaritas kalau saya sudah tahu molalitasnya. Ya. Jadi molaritas itu sama atau mirip dengan molalitas ketika densitasnya itu sama dengan 1 gram per mililiter. 1,00 gram per mililiter. Ya, ingat ya, 1,00 gram per mililiter. Nah, berarti pada kondisi seperti bagaimana? Ya, nanti kalian lihat ya, oh densitas larutan yang 1,00 gram per mililiter itu pelarutnya apa? Seperti itu, ya. Sedangkan molaritas beda dengan molalitas itu ketika densitasnya lebih besar dari 1,00 atau kurang dari 1,00 gram per mililiter. Jadi molalitas per molaritas itu hanya akan mirip atau sama persis ketika kita menggunakan pelarut yang densitasnya 1 gram per mililiter, ya. Oke, saya harap itu bisa dipahami. Oke, materinya sudah selesai untuk sifat koligatif larutan. Saya sebenarnya ingin melanjutkan, tapi saya pikir saya kasih tugas dulu. Ya, saya kasih tugas. Jadi tugasnya itu saya akan share ke Google Classroom sekitar 5 menit atau 6 menit lagi, ya, 5 atau 6 menit, jadi sekitar setengah 9-an lebih dikit, ya. Jadi silakan kalian tunggu di Classroom. Nah, soalnya itu bentuknya pilihan ganda, ya. Namun ada catatan di situ, bagaimana kalian menemukan jawaban itu juga harus dikirimkan, ya. Sekali lagi, jadi soalnya dalam bentuk pilihan ganda, tapi caranya kalian menemukan soal itu juga harus dikirimkan, ya. Kalau misalnya kalian hanya benar di pilihan ganda tapi tidak mengirimkan bagaimana cara mendapatkannya, maka kalian hanya mendapat poin 20, ya, 20. Oke, saya kasih naik 30 lah, ya. Tapi kalau kalian jawab benar, terus caranya juga benar, berarti kalau benar semua 100. Tapi kalau misalnya jawabannya salah, tapi cara-caranya saya lihat diketahui, ditanya, dijawab, terus langkah-langkahnya ada, itu nanti ada poin-poinnya juga, ya. Jadi kalau misalnya saya lagi malas menulis langkah-langkahnya nih, asal jawab saja, ya berarti nilai maksimal kalian adalah 30 kalau benar semua. Tapi kalau salah, ya berarti tergantung yang nilai benarnya. Tapi kalau misalnya kalian mengirimkan jawaban plus cara kerjanya, ya berarti kemungkinan kalian kemungkinan dapat nilai bisa lebih dari 30, seperti itu, ya. Jadi di sini kita ada 16 orang termasuk saya. Nah, berarti tolong sampaikan kepada teman-teman yang lain bahwa Bapak ada kasih tugas. Ya, Bapak ada kasih tugas. Silahkan kalian kerjakan. Batasnya adalah hari ini jam 10 malam. Ya, jam 10 malam. Jadi tidak usah buru-buru, silahkan kerjakan dengan sebaik-baiknya. Karena yang seperti saya bilang tadi, bahwa nilai tugas ini cukup besar. Jadi saya sengaja beri waktu yang panjang biar kalian bisa mengerjakan dengan baik. Silahkan gunakan semua yang kalian punya, ya, internet, buku, atau apapun yang bisa kalian lakukan untuk menjawab soal itu. Tidak akan saya batasi, ya. Jadi yang saya harapkan kalian bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ada pertanyaan sampai saat ini?
Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, silahkan kita kembali atau silahkan memperhatikan Google Classroom-nya. Apakah sudah terpublish tugas atau belum? Batas terakhirnya adalah hari ini jam 10 malam. Oke, karena cuaca makin hujan deras di luar, jadi saya sudah absen dengan cara merekam pertemuan kita hari ini. Sehingga silahkan yang mau segera mengerjakan soal atau mencari referensi, saya persilahkan. Oke, perkuliahan tatap muka kita untuk hari ini sampai di sini. Silahkan melanjutkan ke Google Classroom. Selamat pagi semuanya dan Tuhan berkati. Salam sehat semua. Selamat pagi, Pak. Dan terima kasih.